through the night in our bones we can feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Renata Faza Aulia dari 10 AKL 3. Saya sedang berada di Jalan Kebalan Wetan nomor 2 hingga 8, Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Tepatnya di bangunan Gedung Induk Rumah Sakit Panti Nirmala. Tempat saya melakukan observasi. Tujuan saya berada di sini yaitu yang pertama, mengetahui alasan didirikannya Poliklinik Tionghoa Aisyah. Yang kedua, mengetahui fungsi dari bangunan induk Rumah Sakit Panti Nirmala. Yang ketiga, memahami arsitektur dari bangunan Gedung Induk Rumah Sakit Panti Nirmala. Rumah Sakit Panti Nirmala didirikan pada 1 Oktober 1929, yang awalnya merupakan Poliklinik Tionghoa Aisyah. Pada tahun 1920, sebuah perkumpulan bernama Tionghoa Aisyah prihatin melihat masyarakat bawah yang tidak mendapat pelayanan di bidang kesehatan dan berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Setelah 9 tahun, perkumpulan ini dengan bantuan beberapa pengusaha Tionghoa mendirikan sebuah poliklinik yang bernama Tionghoa Aisyah. Poliklinik ini memberikan pelayanan dengan membayar semampunya, bahkan tidak membayar sama sekali, sehingga banyak didatangi oleh masyarakat yang tidak mampu menjangkau rumah sakit Belanda pada saat itu. Lokasi Poliklinik Tionghoa Aisyah ini sempat berpindah-pindah tempat karena keterbatasan dana. Saat terjadi perang di Surabaya, banyak korban yang dibawa ke Malang, tetapi terbatasnya rumah sakit pemerintah yang ada membuat kumpulan ini menyewa gudang kopi milik keluarga Han di Jalan Gudang Garam nomor 8 yang kini menjadi Jalan Kebalan Wetan. Setelah perang usai, mereka memutuskan untuk membeli gudang tersebut beserta bangunan yang menjadi tempat tinggal dengan bantuan para pengusaha Tionghoa. Sejak saat itu, bangunan Poliklinik Tionghoa Aisyah menetap. Pada tahun 1954, dilakukan perluasan dengan penambahan lahan seluas 5.000 meter persegi untuk bangunan, poliklinik umum, kebidanan, penyakit dalam, dan ruang perawatan. Untuk memperkuat keberadaannya, sejak tahun 1961, nama Tionghoa Aisyah diubah menjadi Panti Nirmala, meski tetap berinduk pada perkumpulan itu sendiri. Hingga akhirnya setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, pada tahun 1999, Rumah Sakit Panti Nirmala menjadi rumah sakit swasta pertama di kota dan Kabupaten Malang yang telah terakreditasi. Gedung induk Rumah Sakit Panti Nirmala ini memiliki arsitektur bangunan khas kolonial Belanda layaknya sebuah istana, ditandai dengan adanya pilar-pilar besar, pintu kayu dengan bagian atasnya terdapat kaca, lampu gantung yang antik, serta plafon terbuat dari kayu yang ditata sedemikian rupa agar membentuk suatu motif indah. Gedung induk Rumah Sakit Panti Nirmala ini masih menggunakan bangunan aslinya yang mengalami beberapa kali renovasi, tapi tetap mempertahankan struktur bangunan awalnya. Pemilihan warna dan lantai membuat kesan antik saat melihatnya. Pada tahun 1929, bangunan ini memang dipergunakan sebagai Poliklinik Tionghoa Aisyah untuk membantu para masyarakat yang kurang mampu agar mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. Hingga saat ini, Tionghoa Aisyah atau Panti Nirmala tetap menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Bangunan ini merupakan gedung induk unit 1 Rumah Sakit Panti Nirmala yang sekarang. Sebelum menjadi rumah sakit, bangunan ini sempat dipergunakan sebagai sekolah Tionghoa Mahua. Rumah Sakit Panti Nirmala didirikan pada 1 Oktober 1929 sebagai Poliklinik Tionghoa Aisyah yang melewati sejarah cukup panjang. Hingga akhirnya pada tahun 1999 berhasil menjadi rumah sakit swasta pertama di kota dan Kabupaten Malang yang telah terakreditasi. Gedung induk rumah sakit ini merupakan bangunan lama yang memiliki arsitektur khas kolonial Belanda, layaknya sebuah istana. Rumah Sakit Panti Nirmala ini bukan sekedar tempat pelayanan di bidang kesehatan, tetapi juga tempat bersejarah. Oleh karena itu, harus dilakukan usaha-usaha untuk melestarikan
dan menjaga nilai sejarahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.